Bagaimana rasanya jika di malam paling gelap dalam hidupmu, satu-satunya hal yang kamu peluk erat adalah bayimu yang belum lahir, sementara orang-orang yang kamu kenal sebagai tetangga, justru datang membawa obor untuk mencabut nyawamu. Ini bukan sekadar cerita tentang hantu berpunggung bolong yang menakuti malam-malam kalian. Ini adalah kisah tentang seorang gadis suci yang cintanya dikhianati, kesuciannya difitnah, dan tubuhnya dihancurkan secara brutal oleh moralitas semu sebuah desa. Di malam jahanam itu, sebelum napasnya habis di atas tanah hutan yang dingin, ia meraba punggungnya yang robek menganga, dan di sanalah, dendam kesumat yang paling mengerikan di tanah Jawa terlahir. Siapa sebenarnya sosok bunga desa ini sebelum ia dikutuk menjadi sundel bolong? Dan bagaimana cara ia membalas dendam pada satu persatu pelakunya? Sebelum kita masuk ke malam tragedi yang memilukan itu, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tekan juga tombol like sebagai bentuk penghormatan kita pada kemanusiaan yang hilang dalam kisah ini. Sudah, mari kita kembali ke masa lalu, di mana petaka ini pertama kali dimulai. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang asri di pedalaman Pulau Jawa, hiduplah seorang gadis muda bernama Siti. Ia adalah bunga desa yang kecantikannya menjadi buah bibir di seluruh pelosok kampung. Rambutnya hitam legam, panjang berkilau, seolah memantulkan cahaya matahari sore yang hangat. Matanya berbinar jernih, memancarkan kepolosan dan kebaikan hati yang tulus. Siti bukan hanya sekadar molek parasnya, ia adalah sosok yang ringan tangan, selalu tersenyum ramah kepada siapapun, dan menghabiskan hari-harinya dengan bekerja keras membantu orang tuanya di ladang serta mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya dengan baik, Siti adalah lambang kebahagiaan dan masa depan desa yang cerah. Namun, di balik kekaguman itu, kecantikan Siti diam-diam menumbuhkan benih cemburu dan iri hati di dada beberapa pemuda desa yang cintanya bertepuk sebelah tangan, serta para wanita yang merasa tersisih oleh pesonanya. Siti tidak pernah menyadari desas-desus kecil yang mulai berembun di sudut-sudut kedai kopi atau di pancuran air tempat warga mencuci. Baginya, hidup adalah tentang berbakti dan menjalani hari dengan penuh rasa syukur, hingga suatu senja yang mengubah seluruh alur takdirnya. Di batas ladang jagung tempatnya biasa beristirahat, Siti bertemu dengan seorang pria tampan berpenampilan necis. Pria itu adalah seorang pendatang dari kota kecamatan sebelah yang sedang mengurus bisnis dagang di desanya. Dengan tutur kata yang manis, sopan, dan penuh perhatian, pria itu berhasil mencuri perhatian Siti yang masih polos. Hubungan yang awalnya hanya tegur sapa biasa segera berubah menjadi pertemuan rahasia yang intens di bawah rindangnya pohon-pohon besar di pinggir hutan desa. Pria itu menaburkan janji-janji manis tentang pernikahan, tentang rumah megah di kota, dan kehidupan yang jauh lebih layak bagi Siti dan keluarganya. Siti, yang terbuai oleh kasmaran dan ketulusan semu sang kekasih, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya atas nama cinta yang ia yakini suci. Mereka menghabiskan waktu bersama, merajut mimpi-mimpi indah yang melambungkan angan Siti ke langit tertinggi. Bulan berganti, dan kebahagiaan itu mendadak berubah menjadi kecemasan yang mencekat dada. Siti menyadari bahwa tubuhnya mulai mengalami perubahan aneh, ia kerap mual di pagi hari dan siklus bulanannya berhenti. Dengan tangan bergetar, ia meraba perutnya yang masih rata, menyadari ada kehidupan baru yang sedang tumbuh di sana. Rasa takut dan bahagia bercampur aduk dalam dirinya. Sore itu, dengan langkah tergesa dan hati yang berdebar kencang, Siti menemui kekasihnya di tempat biasa mereka bertemu. Sambil menahan tangis, ia membisikkan rahasia kehamilannya. Pria itu sempat tertegun, raut wajahnya menegang untuk sesaat sebelum akhirnya ia kembali memasang senyum menenangkan. Pria itu menggenggam erat tangan Siti, mengecup keningnya, dan berjanji dengan suara meyakinkan bahwa ia akan segera datang menemui orang tua Siti untuk melamar dan bertanggung jawab sepenuhnya. Ia hanya meminta waktu beberapa hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya di kota. Siti pulang dengan perasaan lega dan senyum yang kembali mengembang, percaya sepenuhnya pada janji manis sang kekasih, tanpa pernah menduga bahwa malam itu adalah awal dari keruntuhan seluruh hidupnya, dan bahwa janji itu hanyalah sebuah pelarian dari badai petaka yang siap menggulung dirinya menjadi legenda yang mengerikan. Hari demi hari berlalu bagai siksaan yang pelan namun pasti bagi Siti. Setiap senja ia berdiri di batas ladang jagung, menatap jalan setapak yang menuju keluar desa, berharap melihat bayangan pria yang amat dicintainya datang membawa rombongan lamaran. Namun, jalanan itu tetap sepi, hanya menyisakan debu yang berterbangan ditiup angin kering.
Janji manis yang sempat menenangkan hatinya kini mulai berubah menjadi racun kecemasan yang menggerogoti jiwanya. Tubuhnya yang semula segar kini tampak layu, wajahnya pucat, dan matanya yang biasa berbinar kini meredup, dipenuhi ketakutan yang mendalam. Siti mencoba menyembunyikan kondisinya dengan memakai kain kemben dan kebaya yang lebih longgar, namun perubahan fisiknya tidak bisa membohongi naluri seorang ibu. Suatu malam di dapur yang remang-remang, ibunya memperhatikan Siti yang mendadak mual saat mencium bau nasi yang baru matang. Dengan tangan gemetar, sang ibu mendekati Siti, membalikkan tubuh putrinya, dan menatap matanya dalam-dalam. Pertanyaan yang selama ini ditakutkan Siti akhirnya keluar dari bibir ibunya, lirih namun menghujam jantung. Siti tidak bisa lagi menahan beban rahasia itu, ia luruh ke lantai, bersimpuh di kaki ibunya sambil menangis sejadi-jadinya, mengakui kehamilan yang belum sah itu. Kamar dapur yang sunyi seketika runtuh oleh isak tangis kekecewaan sang ibu dan kemarahan ayahnya yang terbangun. Malam itu, rumah bambu mereka dipenuhi ratapan atas kehormatan keluarga yang telah terkoyak. Kabar buruk di sebuah desa kecil mengalir lebih cepat daripada air bah. Hanya dalam hitungan hari, rahasia Siti telah menjadi konsumsi publik. Bisik-bisik tetangga yang semula berupa desas-desus samar kini berubah menjadi gunjingan terang-terangan yang kejam. Ketika Siti berjalan ke pancuran desa, para wanita bergegas menjauh seolah Siti membawa wabah penyakit, sementara para pria menatapnya dengan pandangan merendahkan sekaligus mesum. Keluarga Siti mendadak dikucilkan, dagangan ayahnya di pasar tidak ada yang menyentuh, dan adik-adiknya pulang sambil menangis karena diejek oleh teman-temannya sebagai saudara dari perempuan jalang. Merasakan penderitaan keluarganya yang kian tak tertahankan, Siti membulatkan tekad. Dengan sisa-sisa keberaniannya dan perut yang mulai tampak membuncit, ia nekat berjalan kaki menuju kota kecamatan sebelah, tempat kerja kekasihnya yang pernah diceritakan dulu. Di bawah terik matahari yang membakar kulit dan debu jalanan yang menyesakkan dada, ia terus melangkah, mengabaikan rasa perih di kakinya yang tanpa alas. Ia hanya ingin menagih janji, ingin menyelamatkan nama baik orang tuanya. Namun, takdir justru menghantamnya lebih keras di kota. Setelah berjam-jam bertanya ke sana kemari dengan tubuh yang lemas, Siti akhirnya sampai di tempat yang dimaksud. Di sana, seorang mandor pasar memberitahu Siti dengan ketus bahwa pria yang dicarinya telah pergi dari tempat itu sejak berminggu-minggu lalu. Pria itu ternyata telah memiliki istri sah di kota lain dan sengaja melarikan diri setelah tahu Siti hamil. Dunia Siti seketika runtuh, pandangannya menggelap, dan dadanya terasa sesak luar biasa. Ia pulang ke desanya dengan langkah gontai, membawa hati yang telah hancur berkeping-keping. Sementara itu di desa, api kebencian yang dipicu oleh rasa iri dan moralitas semua warga mulai disulut oleh beberapa pemuda, termasuk seorang pemuda kasar yang dulu cintanya pernah ditolak mentah-mentah oleh Siti. Di sebuah pos ronda pada malam yang pekat, pemuda itu menghasut warga yang sedang meronda, mengatakan bahwa desa mereka telah dikutuk oleh para leluhur karena membiarkan seorang perempuan berzina tetap tinggal. Mereka sepakat bahwa aib ini harus dibersihkan, dan Siti harus menerima hukumannya. Di sudut kamarnya yang gelap, Siti meringkuk memeluk perutnya, menangis dalam kesunyian, sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana sekelompok orang sedang berjalan mendekati rumahnya dengan obor dan amarah yang siap membakar habis sisa hidupnya. Malam semakin larut dan udara desa mendadak terasa mencekam, lebih dingin dari biasanya. Di dalam kamarnya yang sunyi, Siti terbangun karena mendengar suara riuh langkah kaki yang tergesa dan gemeretak api obor yang mendekat. Detak jantungnya berpacu kencang saat mendengar pintu depan rumahnya digedor dengan kasar, disertai teriakan-teriakan penuh amarah yang memanggil namanya. Menyadari bahaya besar sedang mengancam dirinya dan janin di dalam kandungannya, Siti tidak punya pilihan lain. Dengan air mata yang berlinang dan tubuh yang gemetar hebat, ia nekat melompat keluar melalui jendela dapur yang sempit, lalu berlari sekencang-kencangnya menuju kegelapan hutan di perbatasan desa. Langit malam itu tampak begitu pekat, seolah-olah bulan dan bintang sengaja bersembunyi karena enggan menyaksikan tragedi kemanusiaan yang amat keji. Siti terus berlari menembus semak belukar yang tajam, mengabaikan rasa perih di kulitnya yang tergores ranting pohon. Tangan kanannya tak pernah lepas mendekap perutnya yang kian membuncit, mencoba melindungi darah dagingnya dari mara bahaya. Napasnya terengah-engah, memburu di antara rasa takut yang mencekat tenggorokan. Ia hanya ingin mencari tempat yang aman, tempat di mana ia bisa melahirkan anaknya jauh dari penghakiman manusia yang kejam. Namun, nasib baik tidak berpihak padanya.
Suara derap langkah kaki dan teriakan para pengejar justru terdengar semakin dekat. Dari balik pepohonan, beberapa bayangan pria berpenutup wajah mendadak muncul dan langsung mengepung Siti. Langkah Siti terhenti seketika, ia terjebak di tengah kegelapan hutan yang dingin. Di antara kobaran api obor yang menari-nari, Siti mengenali beberapa postur tubuh warga desanya, termasuk pemuda yang dahulu dendam karena cintanya ia tolak. Siti langsung berlutut di tanah yang basah, menyatukan kedua tangannya, dan memohon dengan suara parau yang bergetar. Ia meminta belas kasihan, bukan untuk dirinya, melainkan demi bayi suci yang ada di dalam perutnya. Akan tetapi, rasa kemanusiaan malam itu telah mati di hati mereka. Para pengejar yang telah dirasuki amarah dan moralitas semu justru menutup telinga dari tangisan Siti. Mereka menuduh Siti sebagai perempuan hina yang telah mengotori nama baik leluhur desa dengan dosa zinanya. Tanpa memberi kesempatan bagi Siti untuk membela diri, pengeroyokan yang sangat brutal pun dimulai. Sebuah tendangan keras mengenai tubuh Siti hingga ia tersungkur ke tanah. Pukulan demi pukulan, hantaman kayu, dan injakan kaki mendarat bertubi-tubi di tubuhnya yang lemah. Siti menjerit kesakitan, mencoba meringkuk sekuat tenaga demi melindungi perutnya, namun kekejaman malam itu tak menyisakan ruang bagi belas kasih. Puncak dari kebiadaban itu terjadi ketika salah satu dari mereka menghunjamkan sebuah senjata tajam dengan sangat keras tepat ke arah punggung Siti. Rasa sakit yang luar biasa dan panas yang membakar seketika menjalar ke seluruh tubuhnya. Para pelaku yang melihat Siti sudah tidak berdaya dan bersimbah darah segera melarikan diri, meninggalkan Siti tergeletak sendirian di atas tanah hutan yang dingin. Dalam sisa-sisa kesadarannya yang kian menipis, Siti merangkak pelan, meratapi bayinya yang kini tak lagi bergerak. Dengan tangan yang gemetar dan berlumuran darah, ia mencoba meraba area punggungnya yang terasa sangat nyeri dan hampa. Betapa terkejutnya Siti saat jemarinya menyentuh sebuah robekan besar, sebuah lubang menganga yang menembus hingga ke bagian depan tubuhnya. Air matanya menetes untuk terakhir kali, bukan lagi karena rasa sakit fisik, melainkan karena rasa kecewa, dendam, dan kesedihan yang teramat dalam terhadap dunia yang begitu kejam padanya. Di tengah kesunyian hutan yang mencekam, pandangan Siti perlahan mengabur, dan ia mengembuskan napas terakhirnya dalam pelukan malam, membawa luka menganga di punggung dan dendam kesumat yang membara di dalam jiwa. Fajar menyingsing dengan lambat, seolah enggan menyinari noda darah yang tertinggal di tanah hutan. Pagi itu, seorang petani tua bernama Pak Danu berjalan menuju ladangnya yang terletak di ujung desa. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sekelebat warna putih di balik semak-semak belukar. Dengan rasa penasaran yang bercampur cemas, Pak Danu mendekat. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat sosok Siti tergeletak kaku di atas tanah dengan pakaian yang koyak dan bersimbah darah. Pak Danu berlutut dengan tubuh gemetar, mencoba mencari sisa kehidupan pada urat nadi Siti, namun tubuh itu sudah sedingin es. Ketika ia mencoba membalikkan jenazah Siti untuk menggendongnya, pekikan tertahan keluar dari mulut petani tua itu. Di punggung gadis malang itu, terdapat sebuah lubang menganga yang sangat besar dan mengerikan, memperlihatkan sisa-sisa daging dan organ yang hancur akibat siksaan malam jahanam. Dari luka itu, seolah tercium aroma anyir yang bercampur dengan hawa dingin yang mistis, membuat bulu kuduk Pak Danu meremang seketika. Dengan rasa iba yang mendalam, Pak Danu membungkus jasad Siti dengan kain jarik seadanya lalu membawanya kembali ke desa. Namun, alih-alih disambut dengan penyesalan, kedatangan jasad Siti justru memicu penolakan keras dari warga. Kepala desa beserta para tetua, yang diam-diam tahu atau bahkan terlibat dalam peristiwa malam itu, dengan ketus melarang jasad Siti dimakamkan di pemakaman umum desa. Mereka berdalih bahwa mengubur seorang perempuan pendosa di tanah pemakaman leluhur akan mendatangkan kutukan dan kemalangan bagi seluruh kampung. Melihat kekejaman warga yang bahkan tidak menyisakan sedikit pun rasa kemanusiaan untuk jenazah yang sudah kaku, air mata Pak Danu menetes. Tanpa mempedulikan cibiran orang-orang, ia membawa kembali jasad Siti ke ujung ladang miliknya sendiri yang sunyi dan jauh dari pemukiman. Di bawah sebuah pohon tua yang rindang, dengan tenaga tuanya yang tersisa, Pak Danu menggali sepetak liang lahat. Ia menguburkan Siti sendirian, tanpa kain kafan yang layak, tanpa lantunan doa sanak saudara, hanya ditemani rintik hujan gerimis yang mulai turun membasahi bumi. "Istirahatlah dengan tenang, Nduk. Gusti Allah bersamamu," bisik Pak Danu lirih sebelum menimbun tanah terakhir. Namun, ketenangan tidak pernah menjadi bagian dari takdir Siti.
Malam pertamanya di dalam tanah menjadi malam yang paling mencekam bagi desa tersebut. Kabut hitam yang tebal dan berbau busuk mendadak turun menyelimuti ladang tempat Siti dikuburkan, perlahan merayap menuju pemukiman warga. Suasana desa seketika hening, bahkan suara jangkrik pun bungkam, digantikan oleh hawa mencekat yang membuat siapa saja enggan membuka pintu rumah. Tepat pada tengah malam, di ujung ladang Pak Danu, tanah kuburan Siti mulai bergetar hebat. Retakan-retakan kecil muncul di permukaan tanah, diikuti oleh suara erangan dan tangisan pilu yang sangat menyayat hati, suara tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya sekaligus kesuciannya. Perlahan tapi pasti, sepasang tangan pucat dengan kuku-kuku hitam memanjang mencuat dari dalam tanah, mencengkeram rerumputan. Dari balik liang lahat yang terbongkar, bangkitlah sosok itu. Wanita itu mengenakan kain kebaya putih panjang yang kini kotor oleh tanah dan darah kering. Wajahnya yang dahulu secantik rembulan kini berubah pucat pasi bak mayat, dengan mata hitam legam yang memancarkan aura kebencian murni. Rambut hitam panjangnya terurai berantakan, melambai ditiup angin malam. Saat ia membalikkan tubuhnya menatap ke arah desa, terlihat jelas sebuah lubang besar yang bolong dan membusuk di punggungnya. Siti sang bunga desa telah mati, dan malam itu, di bawah kegelapan yang terkutuk, ia terlahir kembali sebagai sundel bolong, arwah penasaran yang bangkit memeluk dendam kesumat, siap menuntut balas pada setiap jiwa yang telah menghancurkan hidupnya. Teror yang sesungguhnya kini dimulai, melata dari kegelapan hutan menuju kamar-kamar para pendosa. Hanya beberapa malam sejak kebangkitan gaib di ujung ladang, atmosfer desa berubah menjadi sangat mencekam. Angin malam bertiup membawa aroma bunga Kamboja yang bercampur anyir darah, mengalir masuk melalui celah-celah dinding bambu rumah warga. Tidak ada lagi yang berani keluar selepas maghrib, semua pintu dikunci rapat dan lampu minyak dipadamkan, namun ketakutan tidak bisa dibendung hanya dengan selembar papan kayu. Malam itu, giliran pemuda kasar yang dahulu memimpin pengeroyokan Siti yang mendapatkan bagiannya. Ia sedang berjalan pulang dengan tergesa dari pos ronda setelah merasakan firasat buruk yang terus menghantuinya. Di sebuah tikungan jalan dekat sumur tua yang sepi, langkah kakinya mendadak terhenti. Di bawah remang cahaya lampu minyak gantung, berdiri seorang wanita cantik berbaju kebaya putih bersih, membelakanginya. Rambut hitamnya yang panjang terurai anggun, menebarkan wewangian harum melati yang seketika menghapus bau apek malam itu. Nafsu bejat pemuda itu sempat bangkit sekilas, mengalahkan akal sehatnya. Ia mendekat dengan senyum seringai, mencoba menyapa wanita asing yang dianggapnya tersesat tersebut. Namun, ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, wanita itu berbalik secara perlahan. Jantung sang pemuda serasa berhenti berdetak saat menatap wajah di hadapannya. Itu adalah wajah Siti, namun dengan kulit yang pucat pasi seputih kapur dan mata yang hitam legam tanpa bola mata putih, mengalirkan darah segar dari sudutnya. Sebelum pemuda itu sempat berteriak, sosok itu tertawa melengking, suara tawa khas kuntilanak yang menyayat hati, yang kemudian berubah menjadi isak tangis pilu dalam sekejap mata. Sang pemuda mundur selangkah, namun kakinya lemas seperti tidak bertulang. Di saat itulah, sosok tersebut memutar tubuhnya kembali, memperlihatkan bagian belakang kebayanya yang robek besar, menampakkan sebuah lubang menganga yang membusuk di punggungnya, lengkap dengan ulat-ulat yang menggeliat di dalam daging yang hancur. Tolong tutupi lubang di punggungku," bisik suara gaib Siti, bergema langsung di dalam kepala pemuda itu, dingin dan penuh tuntutan. Keesokan paginya, warga desa geger. Pemuda tersebut ditemukan tergeletak di dekat sumur tua dengan mata melotot penuh kengerian, mulutnya berbusa, dan akal sehatnya telah hilang sepenuhnya. Ia gila karena ketakutan yang teramat sangat. Teror tidak berhenti sampai di situ. Satu persatu, mereka yang dahulu ikut mengayunkan kayu, menendang, dan mencaci Siti di malam jahanam itu, didatangi oleh sang sundel bolong. Ada yang ditemukan tewas mengenaskan dengan dada membiru, ada pula yang lari tunggang langgang ke hutan dan tidak pernah kembali. Hanya satu rumah yang dilewati oleh kabut hitam sang arwah, yaitu gubuk bambu milik Pak Danu, petani tua yang telah menguburkannya dengan ikhlas. Pada suatu malam, Pak Danu sempat terbangun dan melihat sosok Siti berdiri di luar jendelanya. Tidak ada wajah seram atau tawa mengerikan, sosok itu hanya menunduk takzim, memberikan penghormatan terakhir kepada satu-satunya manusia yang masih memiliki rasa kemanusiaan di desa terkutuk itu, sebelum akhirnya menghilang ditelan kegelapan malam. Desa itu kini terkubur dalam penyesalan yang terlambat. Mereka menyadari bahwa kutukan yang menimpa mereka bukanlah karena dosa zalim yang dibawa oleh Siti,
melainkan karena kekejaman, fitnah, dan aksi main hakim sendiri yang mereka lakukan. Sundel Bolong telah menuntaskan keadilannya sendiri, meninggalkan sebuah legenda urban yang akan terus berbisik dari generasi ke generasi di tanah Jawa, bahwa setiap jengkal kedengkian dan darah yang tertumpah tanpa keadilan, suatu saat akan bangkit kembali untuk menuntut balas, sedalam lubang menganga di punggung sang korban. Kisah tragis Siti, sang bunga desa yang menjelma menjadi Sundel Bolong, meninggalkan sebuah luka mendalam yang tak kasat mata di tanah Jawa. Legenda urban ini bukan sekadar cerita hantu pengantar tidur untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah cermin retak bagi moralitas kita sebagai manusia. Ia menjadi pengingat yang sunyi namun tajam, bahwa fitnah yang kejam, penghakiman massa, dan hilangnya rasa kemanusiaan dapat melahirkan monster yang jauh lebih mengerikan dari apapun. Setiap tindakan yang kita tabur, baik atau buruk, pasti akan meninggalkan jejak, dan suatu saat nanti, jejak itu akan kembali mengetuk pintu kita dengan cara yang tak pernah kita duga. Terima kasih telah menyimak kisah misteri asal-usul Sundel Bolong di kanal ini. Jika kalian mengambil hikmah dari cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar, cerita misteri atau legenda urban apa lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya. Tetaplah waspada, jaga hati, dan sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.